Dulur permana nggon jagungan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga bagas waras lan lancar segini ya. Apa kuwi ngarepe? Mau duit. Duit. Sebar Nyebar iki. duit. Oh, Sawer. Sopo Sopo anu nih? Kak, Penonton kayak enak ya. Enak panggung ya. penonton VOA. Nanti iki, Neng, nanti kita iki. lagi jalan-jalan nih menikmati Nyaris musim semi. Nyaris? Iku nek mburi iku wis mekrok lho. Bunga sakura tuh beberapa. kita. Cherry blossom bener. Tapi Iya. muntup-muntup tapi lek ana angin iki ya mungkin mekroknya enggak sempurna nih ya. Academy City atau ya makanya itu masih menjelang musim semi. Benar. Gitu. Nah, ini nek kon nih, taman apa jenenge itu? Ini nama daerahnya itu Ledroit Park di kawasan Washington DC. Uniknya apa taman ini? Kita kok biasa wae. Ya dulunya itu memang kalau misalnya sampean lihat itu ada beberapa daerah atau rumah-rumah itu yang namanya project housing. Itu tuh adalah perumahan bagi orang miskin ya, dulu. Kurang mampu terus dikasih perumahan dan ini salah satu taman gitu. Nah, biasanya kan memang asosiasinya adalah komunitas atau kelompok miskin itu banyak tingkat kriminalitas yang tinggi, banyak masalah. Ngumpul-ngumpul taman kene sing remaja utawa wong sing nakal-nakal mungkin melakukan transaksi nduh jenenge narkoba utawa mabuk-mabuk, kriminal, kekerasan dan sebagainya. Terus saiki wis aman nih ya. Meresi wong kene nang Nah, kene ada wani. apa-apa. Dan datang ke sini juga banyak anak-anak gitu ya, Cak ya. Tapi memang ada beberapa usaha yang dilakukan. Misalnya salah satunya itu kayak urban farming atau kayak berkebun di tengah kota. Aku delok bapak sijiku duduk-duduk apa lah ngerti ya, Yes. siram-siram. Terus dibersihno daerahnya. Ngomong soal resik-resik, Kak. Resik, ya. Kita lagi mau ngomongin soal sampah ya. Wah, nek kene mah gak delok ya ono tempat-tempat sampah sing ya kudu dibuangi nek kono ya mergo ya. Ya. Bener-bener kudu dijaga komunitas masyarakat kayak gini. Dan ngumpulno sampah itu mungkin adalah kayak hobi bagi sebagian orang. Biasanya kok aneh-aneh ndek hobi. Sing luwih apik ra nek ta. Tapi Kumpul duit to piye ngono lho sampeyan yo, iku. BE sampah itu sesuatu duit. Nah, nanti kita nak ceritane sampah dari duit itu ya apa ceritanya. Tapi ini ada satu cerita soal seorang warga Amerika. Kegemarannya adalah mengumpulkan sampah. Terus mari ngono kok dibangun jadi Randyland. Wih, kok penasaran Instalasi aku. seni. Oh, ditonton Tantang dulur. dulur. Rumah dan halaman paling berwarna yang ada di Amerika, mungkin di sini tempatnya. Wah, ini dia, ini unik ya. Ini namanya Randyland. Randyland. Iya. Oh ya, welcome to Randyland. Jadi mengingatkan saya akan artwork yang ada di Bali sebenarnya. Ditemani Agus, seorang diaspora Indonesia asal Bali di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, kami mengunjungi kediaman Randy Gilson yang membeli lahan ini di tahun 1994 seharga $10.000 Amerika dan mengubahnya dari lahan kosong yang rawan kriminalitas menjadi instalasi seni ruang terbuka. There was no houses here. This is all gangs. So, and they used to cut through here all the time. This was the shortcut to run from the police and stuff. This is all full of weeds and garbage that big. Randy pun berhasil mengubah sudut jalan ini menjadi tempat indah yang aman dan nyaman bagi warga. I've been Randy's neighbor for 40 years. Being up the street, I can remember coming home at 10 at night and he would be up on a ladder, till 11, 12. Just painting with the lights on, and you could hear them down here creating all kind of beautiful things. So over the years, I got to see how it came from just what was a vacant building, eventually to this beautiful piece of love and peace right here on my street. Terdapat sekitar 250 papan dengan bahasa dari berbagai negara, termasuk Indonesia. The welcoming sign, and one of them is from Indonesia. Selamat datang. Yes, selamat datang. Selamat. How did you get this? Well, I'll tell you, I am just a place that people come from all over the world. All of these countries, people came and they said, "You don't have my language." And I said, "Is it your bloodline? Is it authentic?" Yes, my grandmother, me. I said, "You can make an arrow." So, that's how that happened. Hampir semua benda dalam instalasi seni yang ada di Randyland merupakan barang bekas atau barang rongsokan yang dibuang pemiliknya. Papan bekas pagar kayu pun diubah menjadi papan menunjuk arah serbaguna yang ditempatkan di beberapa sudut jalan hingga menjadi benda yang lebih berguna bagi masyarakat sekitar. Why do I want to do this? Wow, why not? Why not do it? Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Irfan Iksan dan Ronan Zakaria, VOA.
Kita nanti habis gini punya cerita-cerita lain soal sampah dan penanganan dan pemanfaatan. Wah, ini yang penting juga. Tapi sakwise sing Siji Lur. Nah, dulur isi nek nggon apa Landroid Park ya nek nggon Washington DC. Tamannya lumayan ya nggak ombo-ombo banget nih, tapi lumayan nyaman. Akeh sahene akeh ngengon bayi, kok ngengon kok kewan ae. Karena ada playground ya. Playgroundnya. Jadi memang tempat yang cukup bersahabat lah untuk anak-anak. Padahal biar iki gak kayak ngene ya, Cak ya. Jin buang anak bahaya. Jarene. Tapi terus orang peringatan-peringatan tulisan akeh ning nek ngono iku ya ibaratnya drug free zone. Jadi mungkin DCA ya aku ora ngerti. Mungkin memang akeh sing transaksi narkoba nek kene iki mungkin dulur ya. Jadi memang butuh apa jenenge kayak usaha komunitas lah ya, bareng-bareng keluarga juga datang ke sini dan mungkin kadang-kadang ada orang tua yang juga masih khawatir ya membawa anaknya ke sini. Kok jojok ono barang-barang terlarang nang kene misalnya ngono. Tapi itu ya kembali lagi ke usaha komunitasnya. Benar. Memang komunitas perlu dilibatkan masalah-masalah gini. Nek mung pihak berwenang tok ya nggak jalan programnya ya Ning ya. Ngomong-ngomong masalah sampah ning. Duduk sampah masyarakat ya, sampah kita ternyata ora nek nggon bumi tok. Nek nggon dhuwur kono kita sampah nek nggon antariksa ki yo akeh mergo berbagai benda-benda atau pembuatan manusia satelit. Roket itu bertebaran di luar angkasa, termasuk ini balon-balon sing rame barang kuwi ya akeh nang angkasa luar ya. Iya, biasanya memang satelit, pesawat luar angkasa itu didesain supaya itu bisa dicopot ngono lho, Cak. Cek gak kaboten ning angkasa. Jadi otomatis banyak sampahnya dong. Sama sampah iki berkeliaran nggon mbuh lah orbit sing tertentu sing atmosfer. Medun yo ora iso. Munggah ora iso nek kono muter terus. Ini bagaimana cara menanggulanginya? Nonton dulu. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Mori Baja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. Moriba lahir di San Francisco, tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk ke Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006. The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata. Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai. So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para penentu kebijakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Austin, Texas, VOA. Menjelang musim semi. Muntup kira-kira ya sekitar seminggu nih wis musim semi secara resmi ya. Tanggal 21 Maret nggak salah gue ya resmi. Cuman kadang-kadang kayak sing jenenge kembang iku ning. Itu ana sing mekar iki oleh dhisik ning.
mergo ono perubahan udara atau dan Dan sebagainya. sensitif mereka. Nah, Kalau misalnya anget dikit terus mikirnya, wah aku wis ndak pengen metu. Heeh. Kayak uang menungso kadang-kadang wis selama musim dingin iki adem iku nek nggon jero omah terus ndang pengen metu lek berada lek sono anget sithik ngono ning ya. Iya. Nah, kita nanti habis gini punya cerita-cerita lain soal sampah dan penanganan dan pemanfaatan. Wah, ini yang penting juga. Tapi sakwise sing Siji lur. Ambune Apa sampean ambune iku? gak terlalu enak ambune. Perlu tak umbah. Ya. Lho iki wong tuku saka Gila lho, nih. sampean ki apa? Jaket-jaket ini kita warnanya cik apik, cik biru ini ki. Aku tuku nek nggon tuku barang bekas lho ning ngono. thrift store saya nek kene iku. Wah, sampean ingin memberdayakan sustainable living. Bener, menyelamatkan bumi dengan hal yang kecil seperti itu nih. Karena kan bayangno sampah atau pakaian bekas nek donya iki lek dikumpulno terutama negara-negara maju Buat kuwi ya. Kayak Amerika kan wongnya seneng tuku ganti-ganti fashion dan sebagainya itu kan fast fashion istilahnya. Itu kan Iya. cepet-cepet ganti. Ya, terutama sekarang juga karena globalisasi ya, Cak ya. Jadi dari satu daerah diproduksi terus dikirim nang negara-negara sing buying power atau kemampuan beline itu gede. Jadi iku iso cepet Nah, tuku sing anyar. Padahal sing bekas, lama itu juga masih bagus bisa gitu. mergo mung wis bosen utawa pengen hal yang nyar, padahal ya kadang-kadang ono cacate sithik lah ning Ya. jahitane, ono sing suwek sithik, tapi kan kayak iki ya apik. Ya. Nah, di Indonesia dan di Amerika itu juga ada movement Wah, sih? gerakan. Revolusi apa ya? Revolusi baju ya. Ya, di generasi muda sekarang itu banyak orang yang suka belanja ke thrift store atau toko barang bekas. Tapi kan Cak. gembel. Rotok gembel sithik ono Ora. bedah-bedah apa ngono. Duduk, tapi tetap ada stylenya dong. Heeh. Nah, ini ada diaspora Indonesia sing seneng thrifting. Thrifting. Tahu nggak dulu Tahu ceritanya? nih. Sekelompok remaja diaspora Indonesia dan teman-temannya ini sedang mendonasikan pakaian dan barang lain yang sudah jarang digunakan. Sudah lama bagi anak-anak muda di Amerika untuk memilih lifestyle yang ramah lingkungan dan mengikuti pandangan mereka atas dunia kerja. Barang lama mereka sumbangkan, lalu berburu barang lain yang mereka inginkan di tempat yang sama. Dengan beli dari thrift store, kita nggak support big chains yang pollute our environment, yang mungkin underpay their workers. Kalau dari thrift store menurut aku lebih ethical aja sih. Selain itu, tentunya ada keasikan tersendiri untuk berburu barang bekas yang unik. Terkadang pembeli bisa dapat barang mahal atau barang bermerek dengan harga yang super murah. I found a leather bag that retailed at like $500 for like $10. I can also find baju-baju yang lebih unik di thrift store yang lebih spesial dan mungkin gak semua orang punya. Kalau di toko biasa kan itu di mass produce, so a lot of people have the same things as you, dan it just kind of makes for my style more unique. A pair of heels for like $2, yeah. Just buying it from the store sometimes for $40, $50, $60. Barang yang dijual di sini adalah sumbangan warga, disortir oleh perusahaan dan dijual lagi dengan harga murah. Keuntungan toko disalurkan untuk gaji dan pelatihan karyawan. 100% donation. We are so grateful for our generous community members who come to us with their gently used items, and they donate them to get a tax receipt, and then the sale of the items here, 91 cents out of every dollar goes to support our job training programs and career services. Toko Goodwill di kota Rockville ini adalah satu dari ribuan toko serupa yang ada di Amerika. Kita paling banyak itu baju. Ini semua houseware kita, jadi barang-barang rumah, mainan segala macam. Ini semua masuk ke dalam sini. Kita biasanya ada sisi untuk prosesor. Mereka tinggal sortir semua kotak-kotak ini. Semua mereka pastiin kualitasnya bagus. Mereka kasih harga. Karena barang-barang bekas bisa digunakan lagi bagi yang membutuhkan, maka jumlah sampah akan menurun. Jumlah penggunaan bahan baku akan menurun. Dan akhirnya akan baik bagi lingkungan. Dari Rockville, Maryland, Ronan Zakaria dan Alam Burhanan, sampai jumpa.
Ya memang kadang-kadang di zaman Indonesia karena sih ono semacam penolakan ya atau resistensi lek wong-wong nganggo tuku barang bekas gengsi ya mungkin karena bekasnya wong mungkin enak semacam enggak piye ngerasa enggak nyaman. Tapi sebenarnya kan ya wis diumbah, wis didandani utawa wis disterilkan lah nih, gitu nggak apa-apa ya. Ya sampai mulai omah ya langsung dikanggo, dicuci sik, ngono lho. Tapi memang itu sebuah gerakan yang bisa, terutama orang sing bosenan ya Cak ya. Lek saya sampean bosenan, pengen ganti style, iku ya digilir ae bajune. Tinimbang tuku sing anyar terus. Yang penting sense of fashion itu tidak ada harganya lah. Ya kadang-kadang seling nyar nggak masalah loh. Kadang-kadang wong ya pengen neng wis kerja setahun kesel banting tulang mosok tuku klambi nyar nggak oleh ya oleh ya cuma ya mungkin dihemat-hemat lah ini salah satu strategi untuk berhemat. Nah dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris sama Mbak Jaka Tengkoreko tapi sawi sing siji. Nah, dulur aku ora sini cek nenggon tengah-tengah bunderan kok bunderan. Ya bunderannya tengah-tengah, maksudnya nenggon bunderan. Ini jenenge Anna J. Cooper Circle. Nenggon di sini, salah. Nenggon di sini. Ku akeh sing jenenge bunderan-bunderan ngene iki. Jarene dhisik ana memang dirancang ngono, terutama daerah sing daerah strategis kuning. Dadi lek ana musuh teko nyerang Amerika misalkan angel ngono lho, memang akeh jenenge bunderan-bunderan kadang-kadang wong sing lagi belajar nyopir iku bingung. Kok mundur lewat dineh kemetune dalan ndi. Lah terus makanya yo kakean bunderan dalam circle ya. Circle bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Circle apa ya? Runabout ya, runabout. Daripada bingung dulur mending belajar bahasa Inggris dalam English ini. Welcome to English in a Minute. Anything that is significant is important to you. Let's see if Anna and Jonathan have something important to say about this. Hey, did you get an invitation to Lila and Matt's wedding? I did, and I think I'm gonna bring my significant other. Wait, you have a significant other? Since when? Since none of your business. Okay. Significant other is a term for a person's partner in a romantic relationship. It's used formally in invitations to mean a person may bring their partner to the event. Significant other can also be used if a person wants to keep their private life secret, like Anna. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Masih penduduknya paling akeh sak donya. Prestasi India nang Olimpiade jeblok lur. Tapi jek salah. Negara iki duwe Olimpiade dhewe jenenge Olimpiade Desa sing kapan kae dianakno nang Desa Kilaraipur, Punjab. Sekitar 50 atraksi utawa unjuk bakat ditampilno nang acara iki lur. Kayak iki lur, geret mobil barek untu. Lah apa ora wedi potel untune. Jarane wis dicoba-jabu nang nggone Mbah Dukun. Ora mung mobil, ana ya sing ngangkat tumpukan boto sing abote puluhan kilo ambek untune. Sikat gigine nganggo kawat iki lur. Isi nang ajang Olimpiade Desa nang India sing dianakno meneh sakwise 3 tahun prai mergo pandemi lur. Lek mau ana unjuk kekuatan untu, cacake iki unjuk kekuatan kuping. Kupinge loro dicantoli ranting nggo ngangkat beban puluhan kilo lan dekne kasil mecahno rekore dhewe. Sing paling asik ya cacake iki lur, unjuk keterampilan maca koran barek numpak motor. Iki tenan maca apa ndelok fotone tok ae lur. Teko India ngalih nang Suriah, tepatnya nang ibu kotane Damaskus, sing lagi rame nang media sosial mergo ono salon kecantikan sing ngenalno terapi kecantikan wajah ambek bekecot. Masioterapi iki wis umum nang Asia, iki isih pisanan nang Damaskus lan ternyata akeh sing teko nang salon lan gelem raine digrempeti bekecot.
Jarine cairan sing metu saka bekecot kuwi marakno kulit rai tambah kinclong. Brik bedak lulur bakal bangkrut iki lur. Lek yo manang kene iku ya apa ya jarane? Tak delok kok ketoke nek nggon sandinge bundaran iki lho ning ya. Omahe kok apik-apik terus tetanggane apa RT ini iki ketoke kok enak, cozy itu enak lho. Kayak apa ya? Kita nyaman, guyub. Masa kenyataannya nggak ngerti ya dulu, tapi delok sepintas, masa mungkin yo apik, tapi yo kita nggak ngerti kenyataannya. Mungkin enak sing manggon kene yo biasa ae delok ngene iki ya. Tapi ya memang itu ya. Tadi kan kita sempat ngobrol juga, daerah ini kan dulunya adalah daerah gentrifikasi ya, Caya. Sing biyen niku gak aman, jimbuan anak, narkoba, miras dan sebagainya. Iya, tapi ya berhasil ada inisiatif gentrifikasi itu. Ya gentrifikasi sendiri kontroversial ya. Karena ono sing tersingkir, ono sing maju. Ya memang jenis gentrifikasi selalu ono biayane ning ya. Ono ongkos-ongkos sing kudu dibayar, ongkos ekonomi ya nek. Ono sing tersingkir mau. Ya ono sing mungkin stres mergo kok bayar pajaknya dhuwur, ongkos sosiale. Tapi ya di sisi lain bener ku mau. Iya, ya ada yang naik, ada yang turun, ada yang diuntungkan, dan ada yang dirugikan. Itu namanya roda kehidupan manusia. Hiruk pikuk iki apa nek iki? Dikaliku hidup manusia ya, Dulur ya. Nah, Dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Lek misal sampean duwe pertanyaan, saran, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika, langsung dikirim ke warung@voinews.com. Utawa nek nggon media sosial VOA kabeh, Instagram, Twitter, terus apa nek jenenge Facebook. Wes sampean kirim nek kono. Kata kuncine yo VOA lah, VOA Indonesia sampean aku mesti ketemu nek media sosial Dulur ya. Nah, teko posisi di sini, setengah jam ngoncori sampean. Aku Cak Supri. Aku neng Jini, neng buri kamera ono Cak Rifan. Ya, Dulur.